Grand Prix Ceko hari Minggu adalah seri ke-12 dari kejuaraan dunia MotoGP 2025. Ini berarti sudah ada 36 pembalap yang finish di podium sejauh musim ini. Tidak mengherankan, 30 dari posisi podium tersebut diisi oleh pembalap Ducati. Sementara sisanya terbagi antara Honda 2 kali, Aprilia 2 kali, Yamaha 1 kali, dan KTM 1 kali. Balapan di Brno menjadi kali kedua musim ini, di mana tidak ada 2 atau lebih pembalap Ducati di atas podium. Pemenang balapan Marc Marquez ditemani oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Pedro Acosta dari KTM. Apakah ini pertanda bahwa para rival akhirnya mampu melawan dominasi Ducati? Mungkin saja, tetapi kemungkinan besarnya tidak. Brno bersama dengan Silverstone adalah 2 anomali, di mana dominasi Ducati tidak terlihat seperti biasanya, dan keduanya memiliki alasan yang jelas. Di Silverstone, Ducati terjebak dalam pilihan ban depan yang sulit. Kompon medium terlalu keras, sementara kompon lunak terlalu lunak. Inilah sebabnya mereka kalah dan mengapa 4 dari 5 pembalap yang terjatuh adalah pembalap Ducati. Di Brno, masalahnya berbeda. Ducati tidak memiliki gunung data seperti biasanya. Ini karena MotoGP sudah 5 tahun tidak balapan di sirkuit Ceko tersebut, dan lintasannya telah diaspal ulang sepenuhnya. Mengubah Brno dari sirkuit yang minim grip menjadi sirkuit yang cengkramannya tinggi. Akibatnya, Ducati kehilangan salah satu keuntungan terbesarnya. Dalam beberapa musim terakhir, keuntungan terbesar Ducati datang dari jumlah motor mereka di grid. Dengan memiliki 2 kali lebih banyak motor daripada kebanyakan rivalnya, mereka mampu mengumpulkan data 2 kali lebih banyak. Keunggulan ini bukan hanya tentang penggunaan data konvensional, di mana para insinyur menganalisis grafik rumit untuk mencari setelan yang lebih baik. Keunggulan sesungguhnya terletak pada penggunaan data tersebut dalam program kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Program-program ini mampu menganalisis data dalam jumlah masif untuk menemukan koneksi dan solusi yang bahkan tidak terpikirkan oleh insinyur manusia. Bos Ducati MotoGP, Gigi Dall'Igna, mengonfirmasi bahwa peran AI telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, AI kini menjadi sangat penting bagi Ducati untuk mencapai hasil mereka. Karena AI hanya bisa bekerja efektif jika memiliki data dalam jumlah yang sangat besar, sesuatu yang dimiliki Ducati. Faktor terpenting dari semua olahraga balapan adalah cengkraman atau grip. Karena pada akhirnya, cengkramanlah yang menentukan seberapa cepat seorang pembalap bisa melaju. Oleh karena itu, penggunaan data dan AI yang paling krusial selama akhir pekan balapan adalah untuk analisis ban, mulai dari pemilihan kompon hingga manajemen selama balapan. AI mampu memproses data dalam jumlah besar yang ditangkap oleh motor yang jika dilakukan secara manual akan membutuhkan ribuan teknisi dan ribuan jam kerja. Dari sana, para insinyur bisa memberikan instruksi yang sangat detail kepada pembalap mereka tentang cara penggunaan ban. Misalnya jika data menunjukkan satu bagian trek membuat ban depan terlalu panas, pembalap akan diminta untuk mengurangi tekanan pada ban di area tersebut. Analisis semacam ini dimulai dari Formula One yang merupakan kejuaraan balap terkaya dan paling maju secara teknis. Di F1, hampir semua hal adalah tentang kompromi untuk menjaga ban tetap berada dalam jendela operasional suhu dan tekanan yang ideal. Para insinyur bahkan bisa memberitahu pembalap untuk mengubah racing lainnya beberapa meter hanya untuk membuat ban bertahan beberapa putaran lebih lama. Meskipun beberapa penggemar mungkin tidak menyukai pendekatan yang sangat berteknologi tinggi ini, inilah realitas balap modern. Namun untungnya, sepeda motor jauh lebih rumit daripada mobil. Gerakan motor yang dinamis dan peran pembalap menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika mesin, membuat MotoGP masih lebih manusiawi dibandingkan F1. Presiden Yamaha Motor Racing, Takahiro Sumi, setuju bahwa balap motor lebih terkait dengan faktor manusia yang membuat simulasi komputer menjadi pekerjaan yang mungkin tidak akan pernah selesai. Inilah sebabnya seorang pembalap MotoGP bisa membuat perbedaan yang lebih besar daripada seorang pembalap F1. Contoh terbaik dari faktor manusia ini adalah Marc Marquez. Fakta bahwa ia telah mencetak poin hampir 2 kali lipat dari lebih banyak rekan setimnya, Pecco Bagnaia, adalah buktinya. Marquez memenangkan 10 balapan terakhir, 5 sprint dan 5 Grand Prix. Karena ia sejauh ini adalah pembalap terbaik di grid, tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih cerdas. Setelah balapan hari Minggu, ia mengungkapkan bahwa ketika Bezzecchi melancarkan serangan keduanya, ia hanya perlu menaikkan kecepatannya sekitar 0,3 hingga 0,4 detik per putaran.
Ini menunjukkan seorang pembalap yang berada dalam kontrol penuh. Contoh kecerdasannya yang paling nyata terlihat saat balapan sprint hari Sabtu. Baik Marquez maupun Bagnaia menerima peringatan tekanan ban di dashboard mereka yang mengharuskan mereka untuk melambat dan membiarkan pembalap lain lewat agar bisa menekan kembali suhu dan tekanan ban depan. Bagnaia adalah yang pertama mendapatkan peringatan dan ia membiarkan Pedro Acosta lewat saat mereka memasuki area pengereman di turunan menuju tikungan 5. Akibatnya, ia langsung tertinggal sekitar 10 meter dari KTM tersebut. Sebaliknya, Marquez yang mendapatkan peringatan satu putaran setelahnya dengan cerdas menunggu hingga area akselerasi di tikungan 7 untuk membiarkan Acosta lewat. Dengan begitu, ia bisa langsung membuka gas dan hanya tertinggal 1 atau 2 meter di belakang KTM. Strategi ini tidak hanya membuatnya bisa menaikkan suhu bannya lebih cepat, tetapi juga memungkinkan untuk mempertahankan posisi di lintasan. Sementara itu, Bagnaia langsung diserang oleh pembalap lain. Kemampuan Marquez untuk tetap tenang dan berpikir lebih baik dalam situasi kritis seperti inilah yang selalu membedakannya dari yang lain.